Ya, kita tiba di segmen keempat pemirsa dalam program Bukan Perempuan Biasa langsung dari Hotel Maxwan Jalan Taman Makam Pahlawan. Kita kembali ke Mita. Hai Mita, gimana masih semangat? Masih dong. Iya, apalagi ini anginnya sepe-sepe banget ya. Jadi pengen lebih apa gitu ya, lebih santai gitu karena anginnya sepe-sepe. Benar. Baik, nah tadi sampai di mana nih? Saya kepotong nih di segmen ketiga, sampai di mana tadi ceritanya? Boleh dijawab silakan? Oke, jadi menurut saya seperti pertanyaannya Kak Dias tadi, lebih pendidikan perempuan sekarang lebih meningkat daripada yang dulu apa gimana ya? Kalau menurut saya sih Kak, sepertinya kayaknya lebih keren yang dulu deh. Hanya sayangnya, Lebih keren yang dulu? ya, kalau Oh, dari saya ya, Oke. karena Ini agak Kemarin- surprise jawabannya iya. pemirsa. karena Oke. sebenarnya itu Kenapa? yang dulu-dulu itu kurang media sih. Kan sekarang kan udah banyak media nih, jadi banyak perempuan yang sharing gini kan. Nah, tapi kita tidak menutup kemungkinan banyak sekali juga zaman sekarang perempuan yang lebih suka putus sekolah untuk biasa mungkin Kak Dias dengar capek Kak deh, kayaknya saya mau menikah saja. Banyak nih yang bilang kayak gitu Lebih kan. ke mental health ya, Iya, mental benar. health, mental issue. Iya, betul. Nih. Kemudian saya lihat tuh kayak dulu tuh banyak sekali. Bahkan mungkin kalau kita lihat sekarang yang pejabat-pejabat perempuan sekarang yang mungkin bahasanya udah lebih tua ya, pasti mereka sudah aware dan pendidikan dari dulu, dari mereka masih muda. Jadi kayak dulu itu lebih keren deh. Menurut Kak Dias gimana? Mungkin bahasa lainnya lebih struggle ya. Iya benar. Lebih mentalnya lebih kuat, nggak manja gitu, nggak instan. Ya. Jadi mereka tuh dalam menempuh pendidikan itu memang betul-betul daya juangnya tinggi, Iya, benar. fokusnya tinggi, staminanya oke, kayak gitu ya. Kalau mungkin sekarang lebih karena zaman serba instan, jadi tantangannya lebih gimana ya, lebih mendistraksi sehingga banyak yang istilahnya lemah gitu ya, cengeng gitu ya. Benar. Itu mungkin poinnya ya Iya. kayak gitu ya. Dan mungkin kalau dulu-dulu itu Kak, Aha. pekerjaan itu kan lebih banyak memang yang melihat tingkat pendidikan. Kalau sekarang kan pekerjaan tuh sudah mulai luas kan. Kayak misalnya kayak konten kreator. Konten kreator tuh salah satu contoh yang kita itu bisa belajar dari mana saja, kan? Dan nggak perlu berpendidikan tinggi gitu. Kalau kita punya kemampuan ataupun skill atau potensi diri kita itu sudah bisa jadi pegangan kita atau prinsip kita untuk bisa bekerja dan menghasilkan cuan. Kalau dulu tuh nggak ada yang konten kreator, jadi kayak pekerjaannya itu masih di lingkaran kecil gitu lah. Masih konvensional ya. Benar, Oke. kayak gitu. Aduh, aku seret nih ya. Mungkin dalam konteksnya adalah masing-masing punya kelebihan dan Iya, kekurangan. benar. Hanya saja yang lebih membuat orang-orang zaman dulu itu lebih keren karena daya juangnya yang begitu sangat tinggi. Ya, benar. Sebutlah mereka dengan segala macam keterbatasan teknologi, tapi mereka mampu jenius ya. Iya, betul. Kalau sekarang Kalau dulu- itu hal yang normal kalau Iya. ada yang pintar banget. Karena Sudah banyak dalam bantuan. satu genggaman Iya, kita betul. udah bisa tahu semua Iya, hal. kita bisa Ya kan? akses semua ya. Betul. Kalau zaman dulu aduh harus numpuk beribu-ribu buku Iya. kemudian kita bisa jenius Iya, ya. betul. Jadi Oke. kenapa saya bilangnya tingkat pendidikan perempuan itu lebih bagusnya di zaman dulu. Oke. Kan mungkin kalau dia langsung iya juga ya. Kayak Jadi gitu. jadi memang ada make sense-nya juga dari segi aspek yang lain seperti itu. Namun juga ternyata memang ada plus minus seperti Iya, itu. betul. Plusnya sekarang adalah dalam hal pendidikan perempuan ini lebih mampu secara luas tanpa melihat kasta lagi. Kalau zaman dulu kan yang dapat akses pendidikan kan yang kasta-kasta yang tertinggi. Iya, benar. Kalau sekarang lebih rata dari segi kesempatan. Iya. Cuma memang dari segi daya juang itu berbeda. Iya, Ya, betul. seperti itu. Oke, baik, keren. Nah, kalau dari segi karir nih, bagaimana Mita memandang peruntukan karir untuk perempuan? Kalau kita misalnya bandingkan dengan seorang laki-laki, apakah perempuan itu boleh karirnya lebih tinggi atau idealnya setara dengan laki-laki, atau perempuan nggak boleh lebih tinggi dari laki-laki, ya minimal setengah dari level laki-laki gitu, setengah ke bawah gitu. Oke. Itu sebaiknya seperti apa kalau perspektif pribadi dari Kalau Mita? perspektif dari saya sih,
nggak perlu sih kita lomba-lomba ya perempuan laki-laki. Kalau bisa kita jalan barengan, kenapa tidak ya? Oke. Kak Dias kayak gitu. Jadi kayak bersampingan, cowok, cewek bersampingan nggak apa-apa. Oke. Nggak perlu yang cowok harus di depan satu langkah, Aha. kayak gitu. Kenapa tidak kalau kita bisa berdampingan, kayak gitu loh. Dan advokasi saya juga waktu Putri Indonesia itu Kak Dias lebih ke pendidikan sih. Supaya karier perempuan juga lebih banyak lagi, kayak gitu. Karena sekarang kan mungkin kita lihat sudah banyak juga perempuan-perempuan yang bisa menduduki kursi Posisi-posisi terpenting yang dulu-dulunya itu diduduki sama Laki-laki. lelaki kayak Oke. gitu. Kayak ketua DPRD kita, Hmm, Ibu Ika, dia merupakan perempuan loh. Betul. Wakilnya laki-laki kayak gitu. Jadi memang kesetaraan wanita perempuan itu sama, nggak perlu dibedakan kayak gitu loh Kak. Kalau Perspektif. perspektif, aduh. Kayaknya saya perlu banyak-banyak lagi segmen di sini ya. Nah, kadang-kadang kadang-kadang hal seperti ini itu menimbulkan dilema. Jadi bukan cuma poin positif, tapi kadang-kadang ada dilema. Contoh fakta lapangan. Tanpa kita pun perlu menyebutkan data atau fakta itu di lapangan itu kadang-kadang terjadi ya. Bahwa ketika wanita ini lebih rendah, dia akan istilahnya terzalimi. Ya kan? Ketika wanita ini lebih di atas laki-laki, maka dia akan menzolimi laki-laki. Apakah laki-laki di sini dalam artian konteksnya bisa laki-laki itu adalah suaminya, laki-laki itu adalah pacarnya, laki-laki itu adalah adik laki-lakinya, kakak laki-lakinya, atau ayahnya. Kadang-kadang kalau perempuan lebih tinggi ya karirnya, kadang nih gampang cerai dengan suaminya kalau orang berumah tangga. Kalau misalnya anak perempuannya lebih tinggi karirnya dari ayahnya, itu nggak hormat sama ayahnya, ya kan? Dengan powernya dia. Kemudian perempuan lebih tinggi karirnya akan membuli adik laki-lakinya, atau akan kurang ajar dengan kakak laki-lakinya. Itu gimana pandangannya? Dan ini terjadi loh. Iya. Cuman nggak semua, itu tergantung dari individu si wanitanya. Gimana Mita melihat ini? Sebenarnya semuanya lahir tuh dari perempuan ya. Laki-laki, perempuan tuh lahirnya dari perempuan, pasti kan Kak? Nah, dan mereka juga pasti kayak diajar dengan perempuan. Maka dari itu, perempuan itu harus matang dari segi pendidikan, dari segi karir, dari segi pengalaman, supaya bisa memberikan contoh yang baik juga untuk anak-anaknya. Entah itu anak perempuannya ataupun anak laki-lakinya gitu loh Kak. Jadi kalau misalnya perempuan, kalau sudah diberikan contoh perempuan itu harus lebih tinggi daripada Iya, laki-laki. ada powernya ya. Nah, itu mereka bakal ingat juga kayak gitu. Kenapa nggak kita ajar perempuan laki-laki itu sama, pekerjaannya juga itu sama. Perempuan bisa jadi bos, laki-laki juga bisa jadi bos kayak gitu. Bisa jadi pemimpin, laki-laki juga bisa jadi pemimpin. Perempuan juga bisa kayak gitu. Oke, tahan dulu ya, tahan dulu. Kita akan kembali dan GNU Station Anda TV Sosial.